Makin siang makin melo-melo marshmallow ya. Yang pasti kalau sudah siang hari kayak gini, paling enak kalau semisal kamu yang namanya kumpul-kumpul bersama dengan teman, curhat gitu ya, curcol sambil kerja. Tapi kalau semisal nih kamu hobi banget untuk curhat colongan, lagi sedih, lagi down, ternyata teman kamu bilangnya gini, yuk bisa yuk. Nah, hati-hati, udah ternyata kalimat yuk bisa yuk ketika Nisa baca referensinya, ini bisa jadi toxic positivity. Nggak bahaya gitu ya. Yang pasti untuk siang hari ini nih Spion muda, nah udah ada ketawa-ketawa centilnya. Gak sabar banget untuk kita sapa untuk Kak Dania Radara untuk Deep Talk di Radio Kalimai Baskrabam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nisa, sehat? Wah, hari Kamis ini? Luar biasa, tanggal 7 September, rekening masih gendut Kak, masih aman. Alhamdulillah ya. Benar. Oke. Nah, kalau semisal nih Kak Dara dan juga untuk SB muda lainnya, terkadang kita itu biasanya ngebadut nih Kak Daniar gitu ya. Sok tegar di awal, di permukaan tegar banget, tapi mental kok pada breakdance alias breakdown gitu ya. Katanya berusaha untuk afirmasi, yuk bisa yuk, positive thinking. Tapi yang namanya hati, hancur lebur. Kita kenalan dulu ya, yang namanya toxic positivity. Kayak gimana tuh Kak Danar? Oke, jadi kalau toxic positivity itu sebenarnya mulai booming di sosial media kita ya. Itu kayaknya di akhir tahun 2020-an deh kalau aku tadi sempat searching. Jadi waktu awal-awal pandemi itu, jadi kalau orang sedang stres-stresnya karena dunia berubah 180 derajat gitu ya, akhirnya muncullah istilah namanya toxic, mulai dari toxic friendship, toxic family, toxic parenting, sampai ternyata ada yang namanya toxic positivity. Toxic positivity ini mau cukup ramai diperbincangkan ya Nisa, karena toxic itu negatif, tapi kok belakangnya positif ya gitu. Jadi agak membingungkan sebenarnya ini term yang positif atau term yang negatif. Tapi sebenarnya karena ada toxicnya, jadi toxic positivity itu nggak baik sebenarnya, karena kalau kita ngomongin soal toxic positivity itu berarti orang-orang tuh terlalu teracuni oleh kata-kata yang positif gitu. Kenapa teracuni? Bukannya positive thinking itu bagus ya? Bagus kalau kita tidak melupakan bahwa kita tuh juga boleh untuk merasakan emosi negatif. Jadi kalau udah namanya toxic positivity, kita tuh udah terlalu ditekan oleh omongan-omongan yang positif sehingga kita tuh melupa bahwa secara genuinely atau secara aslinya kita tuh punya emosi-emosi negatif loh yang sebenarnya juga boleh kita rasakan sebagai human being, sebagai manusia seutuhnya gitu. Oke, berarti kayak judul salah satu drakor favoritnya Nisa ya, Is Okay Not To Be Okay gitu ya. Yes, betul. Aku juga nonton itu Nisa betul. Dan itu kan judul yang bagus banget ya, yang akhirnya mulai gampang ear catching banget kan untuk masyarakat gitu kan, sehingga akhirnya gampang, oh ternyata boleh ya gagal, boleh ya nggak kenapa-napa, boleh ya nggak baik-baik aja tuh ternyata boleh loh. Nah ini yang namanya melawan toxic positivity sebenarnya. Oke, jadi penting banget nih SPWD untuk kita mulai memfilter gitu ya, untuk yang perasaan is okay kok kalau kita mau sedih dulu, kasih waktu dulu untuk kita bisa reheal gitu ya. Tapi yang mungkin jangan berlarut-larut gitu ya Kak Daniar gitu ya. Jadi boleh kok untuk kita istilahnya mengambil waktu sejenak untuk reheal, mungkin dengan kegiatan positif. Tapi ya tadi itu jangan terlalu sok kuat, sok tegar di awal, tapi mentalnya ancur-ancuran gitu ya Kak Daniar ya. Oke. Nah, biasanya kita nggak sadar nih Kak, kalau kita ternyata aku mengucapkan kalimat ini mengandung toksik loh. Ternyata teman aku istilahnya kesindir sama ucapan aku gitu ya. Emang kalimat-kalimat yang seperti apa sih yang ternyata itu toksik nih Kak Daniar? Oke, jadi disclaimer dulu nih, kalimatnya bisa jadi sama, tapi maknanya bisa jadi itu toxic positivity atau itu nggak toxic positivity. Kayak misalkan gini, semangat ya kamu ya, gitu. Misalkan, ayo terus bergerak, terus maju. Kayak tadi Nisa bilang, yuk bisa yuk kayak bisa, gitu ya. Benar. Sebenarnya kan, yuk bisa yuk, gitu kan sebenarnya positif ya. Tapi belum tentu itu toxic positivity. Jadi kalau misalkan kita berperan sebagai orang lain yang sedang menghadapi orang yang sedang kesusahan ya, berarti bukan kita objeknya ya, tapi kita adalah orang di luar yang mau menghibur teman kita yang lagi sedih gitu misalkan, atau yang lagi kesusahan gitu. Nah, kita tuh boleh memberikan kata-kata yang positif di saat kita tuh sudah menerima segala emosi negatif yang mereka rasakan dulu.
Jadi jangan dialihkan dulu tuh ketika mereka lagi nangis-nangis, udahlah nggak usah nangis, diputusin kan alhamdulillah karena dia selingkuh, misalkan kayak gitu ya. Padahal dia lagi putus banget, dia sedih banget gara-gara putus cinta gitu kan. Di mana-mana kalau orang lagi putus cinta ya pasti sedih dong. Gak mungkin ada orang putus cinta disuruh baik-baik aja, ya kamu harusnya bersyukur dong, bahagia dong karena kamu udah diputusin, udah diselingkuhin segala macam. Tapi untuk orang yang baru merasakan kesedihannya sulit banget untuk menerima itu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang menghibur orang lain yang merasakan kesedihan atau kesusahan, ada baiknya kita tuh menerima, memvalidasi emosi negatif yang mereka rasakan dulu nih. Kalau mereka sudah bisa didengarkan atau mereka sudah bisa lebih tenang, baru kita masukkan kata-kata yang positif. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya salah, atau bukan berarti daripada toxic positivity, mending kita nggak usah ngomong yang baik-baik berarti ya. Nggak seperti itu, tapi jangan lupa untuk menerima segala emosi negatifnya dulu, baru kita truly being positive. Oh, gitu, wah, ini ternyata fenomena ini banyak sekali loh kita lihat di media sosial ya. Ada temen lagi putus, udah gitu aja kok nangis, bersyukur diputusin. Ternyata itu termasuk kalimat toksik gitu ya, Kak Daniar ya? Menurutku jadi toksik karena kan orang putus cinta tuh nggak akan bisa menerima segala logika yang ada ya, Nisa. Betul, ya. Kayak misalkan fase denial ya. Kayak tetap aja gitu loh, namanya diputusin tuh pasti akan ada sedihnya meskipun diselingkuhin, meskipun diinjek-injek gitu ya, atau meskipun apa yang dilakukan oleh mantannya terlebih dahulu itu memang menyakitkan, tapi kan rasa sayang itu kan juga masih ada gitu yang membuat orang itu boleh merasakan kesedihan. Jadi jangan forcing someone untuk selalu merasakan positif karena itu akan jadi toksik buat dia dan dia nggak akan merasa diterima gitu sebagai manusia. Oke, yang diputusin baru jalan 3 bulan aja sakit, apalagi kalau kamu ada teman curhat ditinggal nikah. Dikasih waktu dulu, diajak berat belanja, ya, berat ya. contohnya iya. Contohnya agak sedikit curhat ya kalau sama Nisa ya. Oke, jadi mungkin solusi yang bisa kita kasih ke teman kita kalau misal lagi ancur-ancurnya, lagi ngedown banget, kita bisa jadi seorang pendengar yang baik dulu gitu ya. Ada di sampingnya, begitu ya, mendengarkan dulu untuk segala kesedihannya dia dan mendukung dia dari belakang tanpa harus menghakimi. Kan kamu bersyukur nggak dapet yang namanya pasangan toksik kayak dia, nggak disudutkan seperti itu ya Kak Daniar ya. Betul, jadi karena kalau kita tuh, bayangin deh kita sendiri yang lagi sedih gitu ya. Kalau kita sendiri lagi sedih, terus kita mau cerita sama orang, misalkan kita cerita ke psikolog gitu ya, terus psikolognya bilang ya harusnya kamu banyak-banyak sholat dong kalau kayak gini misalkan, atau harusnya kamu nggak perlu sedih karena begini. Nah itu kan orang jadi nggak nyaman ya, dia akan merasa tidak diterima secara emosi, padahal sebenarnya yang mereka butuhkan adalah penerimaan. Mereka nggak butuh solusi kok lagi nangis-nangis, tapi mereka sebenarnya butuh diterima secara emosi supaya mereka bisa merasakan kenyamanan di saat mereka sedang down-downnya, dan kita mau bersama mereka untuk menjalani hari-hari yang berat dengan emosi yang negatif. Oke, jadi menjadi pendengar yang baik juga istilahnya itu bisa menjadi penyemangat bagi mereka ya. Mereka hanya butuh didengerin aja kok gitu ya. Mereka juga tahu sebenarnya aku di sini mau ngapain, mereka tahu sebenarnya gitu ya. Tapi yang pasti mereka hanya butuh untuk ditemani dan diterima segala kondisi yang sedang mereka alami gitu ya Kak Daniar. Oke, kalau untuk ciri-ciri lingkungan atau mungkin teman yang ternyata ini hobi nih menebarkan jejaring toxic positivity, ini ciri-ciri umumnya apa sih Kak? Kan kita nggak bisa ngelihat secara kasat mata gitu ya, tapi kita harus kita harus warning nih, pilih-pilih circle gitu kan. Gimana tuh Kak Daniar? Oke. Mungkin bisa dari dua sisi ya, bisa jadi kita yang toxikernya atau bisa kita yang menerima toksiknya. Kalau kita yang toxikernya, kita tuh agak sulit, mungkin ciri-cirinya adalah orang itu agak sulit untuk melihat atau berempati terhadap apa yang orang lain rasakan, khususnya di emosi-emosi negatif ya. Kalau senang kan kita bisa melihat ya orang happy-happy gitu, tapi kalau misalkan orang lagi sedih, orang lagi takut, orang lagi cemas, itu akan sulit memang untuk kita yang belum peka secara perasaan, belum peka secara emosi untuk bisa berempati terhadap orang lain. Kalau kita memang masih sulit untuk berempati sama orang, nah itu bisa jadi ciri-ciri one of toxic positivity. Ditambah kalau kita forcing someone to feel positive all the time gitu. Kalau kita mau orang tuh ya udahlah positif aja, ya udah positif aja. Jadi kalau misalkan memang belum bisa berempati, lebih baik diam daripada memaksakan orang untuk selalu berpikir atau mempunyai emosi-emosi yang positif. Itu kalau kita sebagai pendengar ya, bukan pendengar, kita sebagai pembicara ya berarti ya. Gitu. Kalau misalkan kita sebagai pendengar, untuk ciri-cirinya apa sih kalau kita sedang berada di lingkungan yang toxic positivity gitu. Bahwa sadari bahwa ternyata orang-orang di sekitar itu tidak bisa menerima segala emosi yang negatif yang kita rasakan.
tidak bisa menerima itu bukan berarti memperbolehkan sebaya muda untuk berperilaku yang negatif ya. Tapi emosinya yang bisa diterima. Tapi perilaku negatif itu sampai kapanpun nggak bisa diterima. Misalkan nih, aku lagi kesel banget sama Nisa. Terus akhirnya aku gedor-gedor nih pintunya Kalimaya, Nisa keluar loh, misalkan kayak gitu ya. Terus aku cerita nih sama temanku gitu. Terus temanku bilang, ya nggak boleh dong kalau kamu kayak gitu. Nah, itu bukan toxic positivity, karena yang aku ingin validasi adalah perilakunya. Padahal sebenarnya ketika kita punya lingkungan yang bisa memvalidasi emosinya saja, itu sebenarnya udah bagus banget. Karena berarti kita punya lingkungan yang sehat yang bisa memvalidasi segala emosi yang kita punya. Tapi kalau lingkungan kita ternyata bisa memvalidasi perilaku negatifnya, wah itu juga toxic, tapi mungkin bukan toxic positivity ya, tapi toxic friendship ya, gitu malah mendukung kejahatan gitu ya, mendukung atau menormalisasi kejahatan gitu. Jadi kita bisa melihat dari apa sih yang lingkungan sekitar kita tuh berikan sama kita gitu. Kita bisa analisis itu toxic nggak ya sebenarnya. Aku nyaman nggak ya berada di posisi yang seperti ini. Oke, jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat circle kita sendiri gitu ya Kak Daniar gitu ya. Baik, kalau semisal nih kita terjebak dalam lingkungan toxic positivity gitu ya, mau melangkah takut nggak diterima, mau maju serba salah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita wajib lakukan supaya lingkungan kita juga enak dan kita juga nyaman gitu dengan kesedihan yang mungkin kita juga perlu untuk rasakan meskipun itu adalah butuh waktu gitu Kak. Oke, jadi kadang-kadang orang tuh terjebak dalam pemikiran-pemikiran kayak gini. Kalau aku misalkan terjebak dalam lingkungan yang toksik, berarti aku bisa apa ya? Aku harusnya bisa mengubah mereka semua dong ya, supaya nggak toksik, karena aku nggak suka dalam lingkungan yang toksik. Itu yang harus diubah dulu. Karena sampai kapanpun, sebesar apapun usaha kita, Nisa dan juga sebaya muda, kita tuh nggak akan pernah bisa merubah lingkungan. Itu satu dulu, point out yang harus kita point out dulu, yang harus kita tanamkan ke diri kita. Nggak akan pernah bisa kita merubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Satu-satunya yang bisa diubah adalah diri kita sendiri. Jadi jangan berekspektasi kita tuh bisa merubah orang-orang di sekitar kita yang misalkan tadinya toksik bisa jadi healthy gitu ya, bisa jadi sehat, bisa jadi nggak racun lagi. Itu sama sekali nggak bisa kita lakukan. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang toksik, kita yang bisa mengatur jarak, mengatur boundaries atau membuat batasan dengan mereka. Aku bisa nyaman dengan mereka sebatas skalanya 1 sampai 10 nih berapa nih, misalkan 5 deh, 5 meter aja nih aku sanggupnya, karena kalau udah 1 meter aku terlalu terdampak nih secara negatif, secara emosi. Nggak bisa nih berarti kalau kayak gini. Oke, ya berarti jangan didekati gitu. Tarik mundur sebentar sampai di posisi dan jarak di mana kita nyaman sama lingkungan yang kita anggap toksik itu. Dengan cara-cara yang oke ya, kita udah bahas berkali-kali ya nih saya dan juga sebaya muda dari minggu kemarin. Jadi ingat kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu tuh jangan yang menyakiti diri dan menyakiti orang lain. Pun menarik batas dari lingkungan yang toksik pun juga harus dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Kalau kita bilang istilahnya, pinjam istilahnya di minggu kemarin gitu. Jadi kita yang tarik batas dan jangan sampai kita koar-koar atau ultimatum lingkungan di sekitar kita untuk lo yang salah, lo yang harus berubah. Gak bisa kayak gitu karena lingkungan tuh di luar kendali kita. Jadi kita yang harus menarik diri, tahu jarak, dan kita bisa sadar dengan sejauh mana kita mampu untuk menghadapi mereka. Kalau sedekat itu nggak mampu, ya berarti tarik mundur sampai buat diri kita bisa merasa nyaman. Oke, pelan-pelan Pak Supir gitu ya, pelan-pelan aja gitu ya, tarik mundur, slow sambil ngeliat kanan kiri. Kalau semisal, aduh aku sanggupnya deket sama dia cuma 5 meter aja gitu ya, karena kenyamananku ini bakal terusik kalau terus-terusan di force alias dipaksakan untuk berusaha positif dengan cara yang tidak enak gitu ya caranya ya. Jadi kamu paling bisa nih supaya mudah mengukur kira-kira boundaries kamu akan sejauh mana selama tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri kamu sendiri. Itu ya eta, silakan untuk bertahan di circle kamu yang seperti itu. Kalau udah nggak sanggup, Kak Daniar kayaknya bendera putih deh, ya udah cabut aja gitu ya, daripada kita yang makin berantakan nanti hatinya gitu ya. Masih banyak kok pertemanan yang lebih healthy, lebih sehat dibanding dengan pertemanan kamu yang sebelumnya. Kak Daniar, tadi kan seru banget ya kita ngobrol tentang kalimat-kalimat yang ternyata itu bersifat toksik, kemudian ciri-cirinya kayak gimana. Nah, ini kita harus jawab nih supaya kita bisa untuk dicerahkan hatinya nih Kak Daniar. Kenapa sih toxic positivity ternyata nih bisa berbahaya juga loh untuk kesehatan mental kita terutama? Yes, benar. Sebelum aku kenal juga dengan yang namanya term toxic positivity itu, aku selalu merasa bahwa berpikiran positif itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia ya. Jadi kayaknya kalau orang nggak punya positive thinking atau selalu vibes-nya positif tuh orang yang salah gitu ya, orang yang jelek gitu ya. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi gitu ya secara teori dan secara keseluruhan
psikologis manusia, sebenarnya kalau kita terlalu memaksakan diri kita untuk terlalu harus stay positif dalam segala situasi dan kondisi, itu sebenarnya nge-pressure. Kenapa? Karena kita tuh secara sehari-hari dalam menghadapi situasi dan permasalahan tuh pasti merasakan yang namanya emosi negatif dan juga positif. Bukan berarti emosi negatif terus, bukan berarti emosi positif terus gitu ya, tapi pasti keduanya tuh pernah kita rasakan. Kalau kita memaksakan diri kita untuk memaksakan diri kita untuk menghadapi segala situasi harus dengan emosi yang positif, kita pasti nggak nyaman dan kita pasti tertekan. Ada satu mekanisme pertahanan diri yang namanya represi atau memendam lah istilah umumnya. Kalau ada orang yang suka, udah kalau nggak ada masalah nggak usah dipikirin, didiemin aja, dipendem aja. Nah, itu yang sebenarnya akan membuat meledak di bom waktu gitu ya, akan meledak suatu saat nanti yang membuat efeknya justru besar kemana-mana. Karena yang namanya memendam emosi negatif, tidak mengeluarkan dengan baik emosi negatif itu nggak nyaman. Kalau Nisa juga pernah baca nih, misalkan ada orang yang tiba-tiba kok asam lambung ya, sebelumnya nggak pernah asam lambung, atau tiba-tiba kok nggak bisa tidur ya, tiba-tiba kok misalkan mual-mual ya, tanpa pernah ada gangguan kesehatan dan udah diperiksakan ke dokter, nggak pernah kenapa-napa nih sebelumnya. Ternyata setelah diselidiki, pengelolaan stresnya ternyata yang nggak baik. Kenapa? Karena terlalu banyak memendam emosi-emosi yang negatif. Jadi bahaya banget sebenarnya kalau kita tidak bisa mengelola emosi yang negatif dan kita paksakan bahkan dengan emosi-emosi yang positif gitu ya. Itu efeknya bisa baik ke psikis kita dan bahkan bisa jadi ngefek ke biologis atau kita secara fisik gitu. Oke. Jadi don't be so hard on yourself juga gitu ya. Nggak perlu terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Is okay kok kalau kamu butuh waktu untuk sedih, butuh waktu untuk menenangkan diri. Kalau semisal ada masalah, speak up, jangan dipendam sendiri. Is okay, itu normal ya. Dalam artian ini normal kok jadi seorang manusia, nggak perlu tampil strong, nggak harus sempurna, nggak apa-apa, kalem-kalem aja gitu ya. Inhale, exhale gitu ya Kak Daniar Dara ya. Betul. Siap. Nah, untuk kita nih, mungkin ada juga yang merasa, wah ternyata aku selama ini mengidap toxic positivity nih. Kita masih bisa bertaubat nggak ke jalan yang benar gitu nih Kak Daniar Dara ya. Gimana sih caranya untuk kita? Nah, bertobatlah anak muda, biar kita tuh bisa untuk bersikap positif tapi tanpa melakukan toxic positivity. Caranya gimana tuh? Oke, saya mau ajak sebaya muda untuk bertobat sebaya muda gitu ya. Ke jalan yang lurus lagi. Kita ke jalan yang lurus lagi. Kita lepas dari yang namanya toxic positivity. Jadi kalau kita mungkin lebih gampangnya adalah refleksinya ke diri sendiri dulu deh. Misalkan sebaya muda dan juga Nisa ngerasa kok sering ya ternyata toxic positivity ke diri sendiri. Jadi caranya adalah supaya nggak lepas, sadari bahwa kita tuh cuma manusia biasa loh. Nisa dan juga sebaya muda, kita tuh boleh merasakan yang namanya emosi-emosi negatif. Kita boleh kecewa, kita boleh marah, kita boleh takut, kita boleh cemas, kita boleh merasakan kegagalan. It's okay to be not okay gitu ya, kalau kita mencuplik lagi dari namanya judul drama Korea. Karena memang itu adanya cara kita bekerja sebagai manusia gitu, human being. Jadi gimana caranya supaya lepas dari toxic positivity? Sadarin aja kalau kita tuh manusia, kita bukan malaikat, kita bukan dewa yang tidak boleh merasakan kesalahan, mengalami kegagalan, bahwa kita tuh cuma manusia biasa. Jadi izinkan diri kita untuk merasakan emosi-emosi negatif. Kalau kita mengizinkan diri kita, berarti kita bisa menerima segala emosi negatif itu. Kita mengizinkan diri kita juga tahu cara yang pas dan cara yang bijak untuk mengelola segala emosi negatif yang kita rasakan. Karena kalau semakin kita tolak, sebenarnya deep down emosi negatif itu dirasakan semakin besar tanpa kita sadari. Kayak misalkan aku bilang sama Nisa, jangan pikirin gajah warna pink dong. Jangan dipikirin gajah warna pink ya gitu. Itu kan sebenarnya tanpa kita sadar itu semakin besar tuh contoh-contoh atau bayangan gajah warna pink yang ada di pikiran kita gitu kan. Sama sebenarnya cara kerja emosi terhadap diri kita sendiri. Semakin kita tidak mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi negatif tanpa kita sadari, emosi negatif itu juga semakin besar kita rasakan. Jadi nggak apa-apa loh kalau kita lagi stres, istirahat sebentar. Nggak apa-apa loh kalau kita sedih, nangis sebentar. Nggak apa-apa loh kalau kita marah, kita rehat sebentar. Jadi mengelola emosi negatif itu juga bukan dengan harus melakukan hal-hal yang agresif ya. Itu juga yang harus digarisbawahi. Jangan merasa bahwa banting-banting pintu itu boleh dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan. Tidak, tapi lagi-lagi pilih cara yang elegan dan cara yang tidak menyakiti diri ataupun orang lain dalam mengekspresikan emosi negatif. Menerima emosi negatifnya, mengekspresikan emosi negatifnya dengan sehat. Kemudian kalau emosinya sudah jelas, baru kita masukin nih pikiran-pikiran positif atau hal-hal positif yang bisa kita lakukan karena emosi negatifnya tadi udah kita keluarkan.
Karena kita memang perlu tuh yang namanya positif, perlu di saat yang tepat. Karena kalau kita nggak punya itu, maka kita nggak bisa lanjut atau menyelesaikan masalah yang sebelumnya sudah kita punya atau belum kita selesaikan gitu. Oke, wow, langsung adem ayem tentrem loh, kayak lantai ubin masjid nih ya, hatinya Nisa langsung adem banget. Bener kan pencerahan seperti ini nih, Spiau Muda ya. Ibarat kata ketika kita lagi ada di jalan tol, marah, ngebut, tapi ketika udah capek ngebut kan ada rest area gitu ya, ngadem dulu. Yes, dinikmati dulu fase-fasenya, kan tuh proses ya Kak Daniar ya. Proses menerima diri kita sendiri, sejatinya kita hanya manusia istilahnya tidak sempurna juga, yang pernah kecewa, sedih, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya Kak Daniar ya. Refleksi diri karena tentu sebenarnya penting. Nggak ada yang menuntut diri kita untuk harus selalu positif loh. Kayak mana sih peraturan di undang-undang mana sih gitu ya, kalau kita lihat merujuk ke norma-norma sosial deh, sebenarnya kan nggak ada. Mungkin tuntutan-tuntutan kita di masa lalu yang nggak boleh nangis. Kita kan dulu ya, orang tua kita kan masih, kalau yang generasi sebelumnya kan masih menerapkan parenting seperti itu ya. Udah gak usah nangis, udah nggak boleh. Udah dialihin aja deh, lihat burung, jangan nangis gitu. Karena itu sebenarnya kan hal yang secara tidak sadar tuh kita terus lakukan sampai dewasa. Gitu yang akhirnya kita tidak mengizinkan diri kita untuk bersedih. Nah, awal mulanya sebenarnya dari situ. Wah, jadi panjang nih kalau kita ngomongin gimana kalau sejarah dan akar masalah ya. Minggu depan nih kita chapter 2 aja. Kita season 2 gimana nih minggu depan ya? Jadi panjang kan bisa jadi konseling lagi nih secara live gitu ya. Keren banget loh. Maksudnya pemahaman ini sangat-sangat kita bisa terima juga ya. Karena kan kejadian toxic positivity ini sangat melekat di kehidupan kita dalam bersosial. Entah di kampus, di kantor, di keluarga. Ini kan sering kita lihat secara nyata, tapi kita kan belum tahu, oh ternyata aku ini toksik loh, oh ternyata lingkunganku ini nggak sehat loh. Nah, bareng sama Kak Daniar Dara di episode kali ini sebenarnya kita langsung tercerahkan, nggak lagi-lagi deh gitu ya, istilahnya menjadi orang yang toksik tapi secara positivity. Waduh, udah tobat nih ya, udah yakin ya, harus tobat. Gak usah ke lingkungan dulu deh gitu. Tobatnya sama diri sendiri dulu ya. Gitu. Kalau kita masih belajar empatinya nggak usah sama orang lain dulu deh, terlalu berat. Sama diri sendiri dulu aja deh dicek, udah bisa belum empati sama diri sendiri, udah sadar belum kalau kita tuh ada batas capeknya, ada batas mampunya, ada batas kuatnya. Kalau kita udah bisa menerima itu, wah, aku yakin ke sosial pun akan berdampak. Kita pasti akan lebih peka secara emosi ke lingkungan sosial. Oke, karena aura positif itu menular ya ke lingkungan ya Kak Daniar ya. Betul. Baiklah, seru sekali untuk obrolan Deep Talk episode kali ini. Sudah untuk toxic positivity, kita jadi makin cerdas, kita jadi semakin bisa untuk manage yang namanya stres, emosi kita, bahwa ternyata sesuatu yang berlebihan alias positif berlebihan itu ternyata tidak baik juga untuk kesehatan mental kita. Pintar-pintar untuk kita melihat circle kita juga dan refleksi diri. Ini penting banget bahwa kita hanya manusia biasa yang is okay not to be okay. Boleh untuk kamu istilahnya mengambil waktu sejenak, healing dalam artian yang sebenarnya ya Kak Daniar ya, alias betul kan, healing tuh bukan ke kafe yang hura-hura, tapi bisa untuk menerima kondisi diri dalam situasi apapun. Oke, thank you Kak Daniar Dara untuk wajangan. Waduh, luar biasa, keren banget nih untuk episode kali ini. Udah kayak kajian ya, satu wajangan segala. Keren banget, tapi yang pasti bakal di-spill gak nih, di on air gak nih untuk episode minggu depan, atau kita chit-chat dulu off the record ya? Aduh, kita nanti cari deh. Ada sesuatu yang menarik yang sepertinya aku akan siapkan dan kasih inspirasi ke Nisa untuk kita bahas di minggu depan. Wow, nggak sabar. Ya udah, thank you ya Kak Daniar Dara ya untuk sharingnya ya. Nisa. Terima kasih. Sebaya muda, sampai ketemu minggu depan. Bye. Selamat siang. Nah, Sebaya Muda, jadi buat kamu yang penasaran, untuk episode kali ini kita sudah ngebahas tentang toxic positivity. Kira-kira ada kejutan apa lagi? Tema-tema yang bakal disiapkan oleh Nisa dan juga Kak Daniar Dara. Makanya kamu harus stay tune on Deep Talk di edisi minggu depan.